Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial cara pengerjaan untuk UKK 3J untuk paket 1. Jadi untuk UKK paket 1 ini untuk judulnya adalah rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dinamik routing. Untuk kebutuhan alatnya seperti ini, jadi nanti akan ada client ya. Clientnya bisa laptop, bisa PC, minimal ada 2. Jadi nanti minimal clientnya ada 2. Client 1 untuk client wireless, ya. Client 1 untuk client LAN. Smartphone ini juga nanti untuk kompresan jaringan wireless. Nah, lalu ada switch. Nah, untuk switch sebenarnya ini nanti bisa, jadi kita tidak membutuhkan, jadi tidak wajib ya untuk switch. Lalu untuk routernya kita membutuhkan 2 router. Satu router minimal harus ada wirelessnya. Jadi untuk routernya minimal satu ada wirelessnya. Nanti kita akan membuat jaringan hotspot ya, jaringan wireless. Yang satunya bebas ya. Ada hotspot apapun tidak, bebas. Itu untuk kebutuhan alatnya. Untuk bahannya ada kabel UTP dan juga konektor RJ45 ini untuk mengkoneksikan antar perangkat ya, antar router dan juga dengan klien dan koneksi internet. Oke, untuk terkait dengan soalnya, jadi nanti kita akan konfigurasi jaringan LAN ya, untuk IP-nya sudah ditentukan. Lalu untuk jaringan WAN, IP dari internet nanti terhubung antar router A dan router B, dan juga ada jaringan WLAN, wireless LAN. IP poolnya juga sudah ditentukan, time-nya juga ditentukan, gateway-nya dan DNS-nya. Lalu nanti di dalam setting juga akan ada konfigurasi routing ya. Ada 2 jenis, ada dynamic routing. Kalau dynamic routing nanti akan setting router A ke router B, lalu untuk static routing router B ke internet. Lalu untuk keamanan sistem jaringannya nanti akan ada konfigurasi proxy server. Lalu untuk port proxy-nya 3128. Lalu untuk case manager ini nanti menyesuaikan dengan nama masing-masing. Ada visible host, ada transparan dan blocking situs, minimal ada 2%. Lalu untuk setiap klien nanti akan terhubung menggunakan kabel dan ada batasan akses ya, 64 Mbps dan 32 Mbps. Jadi ada 2 batasan akses bandwidth. Untuk topologinya kurang lebih seperti ini. Jadi nanti dari internet. Kalau untuk yang saya contohkan ini kita tidak membutuhkan switch ya. Jadi nanti untuk desain topologi untuk pengkabelannya, jadi nanti dari internet nanti akan terhubung ke router yang ada wirelessnya. Kita sebut saja router A. Router A itu ada wirelessnya, jadi nanti dari internet akan terhubung ke router A. Jadi ini nanti hilangkan untuk switch-nya. Lalu nanti hubungan antara router A dengan router B, jadi nanti hubungan kabel ya, secara langsung. Jadi karena kita tidak menggunakan switch, jadi nanti ini hubungannya secara langsung. Secara langsung antara router A dengan router B. Untuk router A nanti kliennya berupa wireless ya.
untuk router B berupa LAN. Kita langsung masuk ke setting. Untuk setting pertama kita akan setting terlebih dahulu router A. Jadi untuk router A untuk terkait dengan pengkabelannya, untuk port 1 itu silakan dihubungkan dengan internet ya. Di router A port 1 ke internet. Lalu untuk port 2 itu hubungkan dengan laptop untuk setting ya. Jadi port 2 untuk laptop untuk keperluan setting mikrotiknya. Lalu untuk router 3 itu dihubungkan dengan router B. Jadi untuk router 3 dihubungkan dengan router B. Nanti dari port 3 ya, atau ether 3 di router A ini dihubungkan dengan router B, ini masuk ke port 1. Jadi nanti kalau di router A ini portnya 3 atau ether 3, di router B kabelnya masuk ke port 1. Itu. Itu untuk pengkabelan di router A. Jadi ini langsung buka winboxnya masing-masing. Pastikan sudah terreset ya dalam keadaan default configuration. Kalau sudah klik connect, langkah pertama seperti biasa kita ubah identitas mikrotiknya terlebih dahulu ya. Jadi biar memudahkan dalam setting nantinya ya. Identitasnya bukan mikrotik A. Ya, nanti identitinya ya. Sebenarnya untuk setting pertama adalah setting DHCP client. Jadi kita akan mengambil IP dari internet ya. Kita plus interface-nya arahkan ke ether 1. Ether 1 ini terhubung ke internet. Apply, oke. Jadi statusnya sudah bound, dia sudah mendapat IP. IP-nya 10.20.20.24/24. IP-nya ini bisa berbeda ya, karena mungkin kalian menggunakan akses sumber internet yang berbeda, jadi kemungkinan untuk IP-nya juga akan berbeda. Tidak masalah, yang penting statusnya sudah bound, sudah dapat IP. Oke, berikutnya setelah setting DHCP client, nah ini bisa di close. Berikutnya adalah setting firewall, masuk ke IP, lalu pilih firewall, lalu masuk ke tab NAT ya. Lalu tambahkan, lalu langsung masuk ke action, lalu actionnya pilih miscure. Jadi langsung masuk aja ke actionnya pilih miscure, klik apply, oke. Jadi fungsinya biar nanti untuk klien dari router A ini biar bisa browsing ya, terkoneksi ke internet, harus kita buatkan firewall NAT miscure-nya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah untuk firewallnya bisa di close. Berikutnya kita akan setting untuk IP. Jadi masuk ke IP, lalu address. Oke, untuk IP yang pertama, kalau untuk IP D ini karena tadi kita sudah setting DHCP client, ini IP dari internet ya. Untuk IP kita akan setting untuk wireless LAN. Jadi kita akan setting untuk IP wireless LAN. Untuk wireless LAN IP-nya ya, ini ya. IP poolnya 253.50 sampai 61. Jadinya seperti ini. Ya, berarti kita akan untuk IP-nya berarti IP adalah IP dari IP pool. Nah itu yang kita jadikan 200.50.3.49. Kita menggunakan subnetting /24. Interface-nya WLAN ya. Klik apply, oke. Ya, oke. IP WLAN sudah dibuat. Kenapa merah? Karena kita belum mengaktifkan wirelessnya. Jadi kenapa ini merah? Karena kita belum mengaktifkan wirelessnya. Jadi berikutnya kita aktifkan dulu untuk wireless interface ya. Untuk address listnya bisa di close, masuk ke tab interface ya. Di sini ini wirelessnya masih silang. Ini klik centang. Oke, sudah aktif. Ya, sudah aktif, masuk ke menu wireless. Di sini langkah pertama kita akan buat passwordnya dulu. Masuk ke security profile. Nah, di sini tambahkan untuk name-nya
tetap biarkan profil 1. Nah, di sini di password bisa 1 sampai 8. Apply, oke. Setelah pembuatan security profile, lanjut masuk ke tab menu wireless interface ya. Lalu double klik di WLAN 1. Nah, di sini untuk modenya karena kita akan membuat access point wireless, jadi modenya adalah AP bridge. Lalu untuk SSID-nya bisa diubah, disesuaikan. Contoh bisa contohkan misalnya paket 1 wirelessnya. Lalu untuk security profile-nya pilih profile 1. Jika untuk security profile-nya ini tidak muncul di tampilan kalian bisa klik advanced mode. Jadi di bagian sebelah kanan ada advanced mode, jadi kalian bisa klik, nanti akan muncul security profile. Ini arahkan ke profile 1. Kalau sudah klik apply, oke. Setting wirelessnya sudah selesai, bisa di close. Terus berikutnya setelah kita setting wirelessnya, berikutnya kita setting DHCP server untuk wirelessnya. Karena nanti untuk klien wireless akan kita buat IP secara dinamik ya. Jadi, setting untuk DHCP server, pilih DHCP setup, lalu untuk interface-nya pilih WLAN 1 ya. Klik next. Untuk space-nya tetap next, gateway-nya ya, dan next. Nah, untuk address give out-nya ini kita sesuaikan dengan soal. Jadi di soal tadi untuk IP pool-nya tadi kan 350 sampai 361. Jadi kita ubah 350 sampai 361. Next. Lalu untuk DNS servernya itu soal juga menggunakan DNS Google ya. Lalu secondary-nya juga bisa, ini opsional ya. Bisa kita setting tambahkan 250 3.3. Next. Nah, untuk list time-nya juga kita menyesuaikan soal ada 6 jam. Kalau list time-nya ini ukurannya kalau dari belakang ini detik, menit, jam. Jadi kalau 6 jam ini 0, hanya dikali 4. Klik next. Setup has complete successful. Ini untuk DHCP servernya sudah berhasil kita buat. Oke, berikutnya bisa di close ya. Langkah berikutnya kita akan setting IP. Kita tambahkan IP untuk IP antar router karena kita tidak membutuhkan switch ya. Jadi kita perlu setting untuk IP ya, nanti di masing-masing routernya. Jadi kita setting untuk IP koneksi antar router. IP-nya kita setting aja 192.168.1.1/28. Jadi IP-nya kita samakan semuanya 128. Interface-nya arahkan ke Ether 3 karena untuk antar router, kalau dari router A itu kan di Ether 3. Kalau di router B nanti mengarahnya ke Ether 1. Jadi untuk di router A ini pilih interface Ether 3. Klik apply, oke. Bisa di close untuk setting address list-nya. Berikutnya kita akan setting untuk routing. Untuk routingnya di soal ini diminta untuk membuat routing secara dinamik. Sehingga untuk routing dinamiknya caranya pilih routing. Jadi kita akan menggunakan SPF karena untuk routing dinamik yang paling banyak digunakan itu adalah jenis SPF. Kita gunakan SPF saja. Langsung masuk ke menu networks. Tambahkan. Jadi untuk penambahan network ini adalah network di jaringan kita ya. Jadi network apa saja yang ada di jaringan kita itu ditambahkan di sini di SPF. Cara melihatnya bisa kalian cek di IP lalu address. Nah, di sini ada 3 network ya. Nah, ini yang kita tambahkan di SPF di networknya. Cara menambahkannya
Ya, kita tambahkan yang pertama network ini. Jadi yang ditambahkan network ya, bukan address ya, tapi network ini yang di bagian tengah. 10.20.20.0 tanpa slash. Slashnya mengikuti dari addressnya. Tanpa ditambahkan slash. Klik apply. Oke. Kita tambahkan lagi network yang kedua. 192.168.1.1.0 slash 28. Apply. Oke. Tambahkan lagi yang ketiga. Networknya 200.50.3.48 slash 28. Apply. Ini untuk settingnya itu untuk setting routing dinamiknya. Jadi kita menambahkan network di jaringan kita. Jadi kalau sudah klik close ya. Berikutnya kita setting di router yang B. Jadi untuk router A settingnya sudah selesai. Kita lanjut untuk setting di router B. Untuk setting di router B, jadi untuk pengkabelannya ya, untuk pengkabelan di router B, untuk port 1 itu dari Ether 3 router A, dari port 3 router A. Jadi untuk port 1 itu adalah kabel yang tersambung dari Ether 3 atau port 3 router A. Lalu untuk klien, nah itu sambungkan ke port 2 atau Ether 2. Jadi untuk yang di router B, untuk router 1 itu berasal dari kabel port 3 ya, dari router A. Lalu untuk port 2 di router B itu tersambung ke klien. Kita refresh. Pastikan juga sudah terreset ya, dan dalam keadaan no default configuration. Di connect. Langkah pertama, seperti biasa kita set identity-nya. Masuk ke sistem identity di nama router B. Ya, untuk router B ya, setting IP yang pertama adalah setting IP address dulu ya. Setting IP address untuk yang pertama untuk klien. Untuk IP klien kita sesuaikan dengan soal. Jadi untuk klien LAN ya, kita sesuaikan soal ini IP ini. Kita setting, tambahkan 250.3. Kalau di soal kan X ya. Atau kan kita sepakati 1 saja ya. Mulai dari 1 slash 28. Soal kan slash 28. Ethernya Ether 2 karena untuk klien LAN kan terhubungnya ke Ether 2. Jadi Ether 2. Apply. Okay. Lalu kita tambah lagi untuk IP yang kedua. Ini IP untuk koneksi antar router tadi. Antar router tadi IP-nya 192.168.1. Kalau di router A tadi 1.1, di router B kita harus berbeda ya. Jadi setting selain 1.2. Jadi jangan sampai IP-nya bentrok ya. Jadi harus dibuat berbeda. Jangan slash 28. Ethernya Ether 1. Karena Ether 1 ini terkoneksi dengan router A. Oke, klik apply. Oke, sudah ada 2 alamat yang kita tambahkan. Berikutnya bisa di close untuk address-nya. Kita setting untuk firewall. Masuk ke IP firewall. Nah, lalu masuk ke NAT. Ya. Kita setting untuk masquerade-nya. Langsung masuk ke action, pilih masquerade. Apply. Oke. Agar nanti klien yang ada di router B itu juga bisa terkoneksi ke internet, bisa browsing ke internet. Oke, setelah setting firewall NAT, berikutnya kita setting untuk DHCP client. DHCP client untuk LAN. DHCP server ya. DHCP server untuk LAN. Karena nanti untuk LAN-nya itu akan dapat IP secara dinamik ya, jadi kita harus setting untuk DHCP server terlebih dahulu.
Jadi masuk ke DHCP setup, ethernya pilih ether 2 ya, karena LAN-nya terkoneksi ke ether 2. Next, untuk space-nya next saja. Ya. Untuk default-nya karena di soal tidak ada ketentuan ya. Karena tidak ada ketentuan, jadi kita langsung next saja, kita pakai acuan standar ya. Next. Nah, untuk DNS servernya bisa menggunakan DNS Google 8888. Next, pilih style-nya tetap 10 menit karena tidak ada di soal tidak ada ketentuan, kita pakai default saja. Next. Oke. Untuk DHCP ether 2 sudah, DHCP server untuk ether 2 sudah berhasil kita buat. Untuk DHCP server bisa di close. Berikutnya kita akan setting routing dinamiknya. Jadi kalau routing ya, jadi kalau kita bicara routing dinamik, nah itu kita harus setting di kedua sisi ya. Jadi di router penerima dan tujuannya. Ya. Jadi kalau kita setting tadi ada router A dan B, berarti kita setting selain di router A, untuk dinamik routingnya juga setting di router B. Jadi untuk router B kita setting untuk dinamik routingnya. Pilih routing, lalu SPF, nah, masuk ke tab networks ya. Caranya sama, jadi yang kita masukkan adalah network yang ada di jaringan kita, di jaringan router B. Nah, router B ada dua jaringan, ada dua network. Itu bisa dimasukkan. Yang pertama 192.1.0/28. Apply, oke. Tambahkan lagi. Yang kedua namanya 250.3.0/28. Oke, klik apply. Oke. Jadi kita sudah berhasil menambahkan dua network ke dalam routing dinamik OSPF. Ya, lalu di soal tadi juga diminta untuk kita setting static routing. Static routing router B ke internet. Oke. Kita setting untuk static routingnya. SPF-nya bisa di close. Caranya untuk setting static routing bisa masuk ke IP, lalu pilih routes. Nah, di sini tambahkan ya, tambahkan baru. Kalau ke internet untuk destination-nya ini ya, tetap 0.0.0/0. Ini destination address ke internet. Lalu untuk gateway-nya isikan, nah gateway-nya kalian bisa mengikuti dari sini. Nah, dari sini untuk routing yang pertama. Kalau routing yang pertama ini ada keterangan DAO, ini artinya dinamik aktif OSPF. Artinya routing dinamik OSPF yang kita buat itu sudah terbentuk. Nah, kita bisa mengacu untuk gateway ke internet dari sini. 192.168.1.1. Kita samakan gateway-nya dengan jaringan OSPF-nya. Sorry, disconnect. Kita konekkan lagi. Oke, tadi untuk setting routing statusnya masuk ke IP ya, pilih IP lalu routes. Di sini tambahkan ya, untuk destination-nya ini tetap ya 0.0/0. Routingnya isikan ya sesuai ini. Acuan routing OSPF 192 tanpa slash ya, tanpa slash. Klik apply, oke. Ya, sudah ditambahkan ya. Nah, kalau kita menambahkan secara statik, nah di sini keterangannya AS. AS ini artinya aktif statik. Ini keterangan routing. Jadi kalian juga harus paham. Kalau DAO ini dinamik aktif OSPF. Kalau DAC ini karena ini routing secara otomatis ya, didapatkan setelah kita setting IP, otomatis ini akan terbentuk. Kalau DAC dinamik aktif connect. Oke, kalau sudah kita coba untuk tes internet ya. Pertama kita tes dulu di terminal routernya. Coba ketik Google. Oke, kalau ada keterangan seperti ini berarti untuk DNS-nya belum disetting ya di router B. Perlu kita setting terlebih dahulu.
Caranya masuk ke IP, lalu DNS. Nah, di sini tambahkan DNS Google. DNS Google. Apply, oke. Tambahkan lagi. Oke, sudah ya. Masuk ke internet. Oke, setelah kita tes internet sudah jalan ya, berikutnya kita akan setting untuk blocking situs ya, ini untuk keamanan jaringannya. Ini menggunakan proxy server. Ini masuk ke mikrotik, kita masih di mikrotik B karena untuk blockingnya ditujukan ke klien yang terhubung ke LAN ya, atau ke mikrotik B. Untuk setting web proxy server, silakan masuk ke menu IP ya, pilih web proxy ya, bagian paling bawah. Lalu jangan lupa centang enable. Enable ini artinya ini, kalau soal tadi kan disuruh untuk transparan ya. Jadi transparan artinya kita harus centang untuk web proxy-nya di enable centang. Ya, kalau sudah untuk portnya kita sesuaikan dengan soal. Portnya tadi 3128 ya. Jadi kita ganti untuk portnya 3128. Oke, lalu yang diganti lagi ada di case manager. Case manager ke administrator. Nah, ini bisa diganti sesuai dengan petunjuk nama peserta at sekolah IT. Contohnya misal ini. Misal SMK dan oke. Sudah, terus masuk ke akses, lalu nah ini untuk memasukkan situs yang akan di blocking. Jadi masuk ke situs yang akan di blocking, jadi tambahkan klik add ya, atau tanda plus. Nah, dimasukkan yang pertama silakan isi portnya, isikan 80. Ini port untuk HTTP karena kita akan melakukan blocking ke port HTTP ya. Untuk portnya isikan 80, lalu untuk situsnya masukkan di sini di destination host. Contoh misal kita akan melakukan blocking ke situsnya smk3 smkn3.1.sch.id. Jangan lupa di depan kasih tanda bintang lalu nama situsnya. Lalu untuk actionnya boleh deny karena kita akan blok situs tersebut. Oke, kalau sudah klik apply. Oke. Jadi saya contohkan satu situs terlebih dahulu ya, yang memang kita blok. Oke, kalau sudah di close untuk web proxy aksesnya. Lalu untuk web proxy settingnya klik apply. Oke. Setelah setting untuk web proxy-nya, berikutnya setting di firewall-nya. Jadi kita akan setting firewall, masuk ke IP, pilih firewall, lalu di NAT, bagian NAT, tambahkan masuk ke general, di general pilih destination NAT, DST NAT, lalu untuk protokolnya pilih 6 TCP, lalu untuk destination portnya isikan 8. Kita mengarah ke port HTTP ya. Lalu untuk actionnya pilih action redirect. Jadi nanti akan kita redirect portnya. Nah, ini diisikan sesuai dengan port proxy tadi 1, 2. Saya klik apply. Oke. Nah, untuk untuk portnya bisa kita isikan sesuai ini ya, sesuai port. Nanti juga kita juga bisa setting juga bisa mengarah ke situs tertentu. Oke, kalau sudah, berikutnya setting untuk pembatasan akses bandwidth. Di sini terakhir untuk batasan akses bandwidth ada dua batasan, 64 dan 32. Cara masukkan mikrotik, barunya bisa di close ya. Lalu pilih di queue ya, di menu queue. Ini masuk ke simple queue. Nah, di sini klik
tanda plus. Q-nya tetap ya, untuk linknya sama saja. Untuk targetnya pilih Ether 2 ya, karena yang diberikan batasan bandwidth adalah yang terhubung menggunakan kabel ke klien yang menghubung ke klien yang terhubung dengan kabel ya. Untuk targetnya pilih Ether 2. Lalu untuk batasan bandwidthnya 64, nah itu gimana? Itu isikan di sini, di max limit, di target download dan juga uploadnya. Jadi isikan di sini 64 K, artinya 64 kilobyte per second. K kecil ya. Di sini ada keterangan bits per second. Kalau kita tidak isikan K, berarti dia untuk batasannya 64 bit per second. Jadi kalau kita tambahkan K, artinya 64 kilobyte per second. Klik apply, oke. Lalu tambahkan lagi yang kedua 32. Targetnya sama, arahkan ke target Ether 2. Ini sisa 32K. Ini apply. Oke, kita sudah buat untuk batasan akses bandwidth limit ya. Yang terakhir tinggal pengetesan. Langkah pertama kita tes dulu di klien, karena kita sudah terhubung ke klien yang router B ya, ke klien kabel. Kita tes untuk klien kabel. Langkah pertama kita ping terlebih dahulu. Ping. Oke, sudah bisa ya untuk pingnya. Nah, sekarang kita coba untuk akses internetnya. Karena kita sudah memberikan batasan tadi, sehingga kecepatannya juga akan turun. Ini kecepatannya rendah. Kita coba dulu aja untuk blocking situsnya, apakah sudah jalan atau belum. Jadi tadi kita blocking ke situs SMK 3. Kalau terlalu lama ini bisa kita nonaktifkan terlebih dahulu ya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu untuk batasan aksesnya ya. Kita lemot. Tampilan seperti ini kalau hasil kita blokir ya. Jadi tampilan seperti ini ya. Karakternya sesuai dengan yang kalian isikan tadi. Nah, kalian ini sudah bisa browsing. Itu untuk di klien yang pertama ya. Kalau sudah pengetesan berhasil, bisa dijalankan lagi untuk batasan bandwidthnya. Bisa diaktifkan lagi. Nah, selanjutnya kita akan tes di klien berikutnya. Klien berikutnya adalah klien WiFi ya. Klien wireless. Ini kita konekkan ke wireless. Di laptop dicabut, lalu kita coba konekkan ke wireless. Jadi nama wirelessnya paket 1. Paketnya 1 sampai 8. Oke, untuk di klien pertama atau di klien router A ya, klien wireless. Oke, tidak ada keamanan jaringan ya.
jadi dia bisa mengakses situs apapun. Nah, seperti ini kita terkoneksi ke router A, karena di router A tidak ada blokir situs ya, jadi kita bisa mengakses situs apa saja. Ini juga bisa mengakses situs yang lain. Ya. Oke, itu untuk pembahasan pengerjaan untuk paket 1. Sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.